Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan klasifikasi tinggi dan rendah gaji dengan algoritma SVM. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama juga Joko Sulaiman dengan NIM 19113250. Kedua Krisnanta Wahyuda dengan NIM 19113255. Yang ketiga saya sendiri Dudin Kusuma Wardani dengan NIM 19113287. SVM Support Vector Machine. Latar belakangnya, gaji merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang baik itu seorang pegawai atau karyawan sebagai imbalan jasa atas usaha atau kerja yang telah dilakukannya terhadap perusahaan. Dalam memberikan gaji, setiap perusahaan memiliki sistem yang berbeda-beda, di mana gaji yang diberikan kepada para tenaga kerja juga berbeda sesuai dengan jabatan dan tingkat golongannya. Sehingga bukanlah suatu hal yang mengherankan apabila suatu perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan gaji tenaga kerja tersebut. Hal ini umumnya disebabkan karena adanya jumlah tenaga kerja yang sangat banyak dan waktu yang digunakan untuk menghitung gaji sangatlah singkat yang biasanya dilakukan akhir bulan. Oleh sebab itu, perusahaan ini sebenarnya membutuhkan suatu sistem dua perhitungan gaji yang cepat dan akurat sehingga proses kerja bagian personalia dan kasir menjadi lebih efisien. Algoritma SVM. Apa itu SVM? Support Vector Machine merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi support vector regression. Dalam permodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SVM digunakan untuk mencari hyperlength terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Hyperlength adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk memisah antara kelas. Dalam 2D, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antara kelas disebut sebagai length variance. Fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antara kelas dalam 3D disebut plane similarly. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tingkat disebut hyperlength. Nah, ini adalah contoh datasetnya. Dan ini hasil pemrosesannya. Nah, hasil pemrosesannya akan dijelaskan oleh Joko Sulaiman dan Krisnanta Wahyuda. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan program kami di Python Google Colabs. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita mengimport library yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Yang pertama ada import NumPy, kemudian matplotlib, kemudian pandas dan gboard. Kemudian kita akan load datasetnya. Di sini datanya sudah disimpan di drive. Kemudian untuk datasetnya juga sudah disimpan. Di sini ada datanya, tahun, salary, dan statusnya. Kemudian kita akan mengecek general informasinya menggunakan dataset. Kemudian akan menampilkan data infonya dan deskripsinya. Di sini ada tahun dan salary-nya. Kemudian untuk exploratory data analysis,
Di sini akan menampilkan statusnya, di mana untuk warna biru ini statusnya akan menunjukkan gaji yang tinggi, gaji yang rendah, dan warna pada orange menunjukkan data yang ditampilkan yaitu gajinya tinggi. Kemudian kita akan splitting data di sini menggunakan library Scalar. Kita akan membaca data untuk status pada dataset yang sudah diupload. Di sini kita dapat mengetahui bahwa dataset yang ditampilkan ada 29 tentang gaji yang ditampilkan. Untuk gaji yang tinggi ada 12 dan status untuk gaji yang rendah ada 17. Kemudian kita akan melihat hasil dari ini hasil dari splitting di atas. Kemudian kita akan menampilkan datasetnya di sini ada 29 data. Kemudian kita akan melakukan training pada data. Oke, setelah kita training di sini, kita akan memasukkan 17 data di sini untuk 17 data yang gajinya rendah dan 12 data yang gajinya tinggi untuk dilakukan training. Kemudian kita visualisasi datanya. Nah, di sini kita menampilkan bahwa data untuk satu di kisaran gaji sekitar 2.500-an sampai dengan jumlah ke-8 di sini untuk gaji sekitaran 14.000. Kemudian kita akan memodeling data. Di sini library yang digunakan yaitu SVM. Jadi sebelumnya kita akan import dulu library SVM ini. Kemudian kita akan melakukan X-train dan Y-train data yang akan di training pada X dan Y. Kemudian kita akan mengevaluasinya, data yang akan dites di sini. Di sini ada beberapa data yang akan dites nantinya untuk memprediksi data apakah menampilkan gaji yang tinggi dan rendah. Di sini kita akan tampilkan bahwa data pertama yaitu menampilkan gajinya itu tinggi. Kemudian yang kedua juga tinggi sampai yang terakhir menampilkan datanya data gaji 2000 menghasilkan status low atau gaji yang rendah. Kemudian kita lakukan conversion matrix. Di sini kita import terlebih dahulu untuk library-nya yaitu conversion matrix menggunakan Scalar. Di sini kita akan mengkonfigurasikan matriks untuk data Y-testnya, data Y-testing dan Y-prediksi. Kemudian akan menampilkan 3 data yang ditampilkan di sini. 3 data menunjukkan true positif dan 9 data menampilkan false negatif. Kemudian kita akan import matriks di sini untuk menampilkan akurasinya. Nah, di sini untuk presisinya untuk gaji yang tinggi 1, recall 1, F1 score 1, supportnya 3 di sini sudah dijelaskan di atas. Dan akurasinya yaitu 1. Kemudian kita akan menampilkan grafik atau grafik untuk menampilkan data pada gaji yang memiliki status high akan memiliki titik berwarna biru atau blue, dan untuk gaji yang rendah akan menampilkan data titik berwarna red atau merah. Di sini setelah data yang kita training atau kita prediksi menampilkan di sini ada beberapa data yang statusnya itu tinggi dan ada yang statusnya itu rendah. Di sini ada garis yang memisahkan antara data yang
berstatus tinggi dan rendah. Kemudian ada misalkan kita memprediksi kasus baru, misalkan kita akan mengetahui apakah gajinya termasuk dalam kategori tinggi atau masuk dalam kategori rendah. Di sini kita masukkan tahunnya, di sini tahun kedua dan dengan gajinya 20.000, apakah termasuk data apakah termasuk data gaji yang tinggi atau yang rendah. Oke, berarti untuk gaji di kisaran antara 20.000 akan menampilkan gaji yang termasuk dalam kategori tinggi. Mungkin cukup sekian. Saya serahkan kembali ke Didin. Oke, terima kasih Mas Joko Sulaiman dan Mas Krisnanta Wahyuda. Nah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.